Selamat siang, Mas. Siang. Iya. Ya. Ya, kami dari UTY kan ingin melaksanakan sesi wawancara terkait tugas kepemimpinan manajerial. Ya, ini pertama dengan Mas siapa ya? Bima. Oh ya, Mas Bima. Owner ya, Mas? Ya. Pertama perkenalkan diri dulu ya, Mas. Saya Rizky dari UTY dan Saya Alma. dari Fakultas Manajemen. Oke. Yang pertama tuh Masnya sebagai owner itu lebih menonjol ke seorang leader pemimpin atau seorang manajer ya, Mas? Kalau saya dari beberapa tempat yang memang kebetulan juga saya running kecuali Gemati, saya lebih banyak untuk leadernya, Mas. Karena dari berbagai macam tempat pun saya lebih banyak untuk turun di depan partner. Sebetulnya di sini kami nggak ada karyawan, Mas. Iya. Jadi kami menyebutnya antar antar sesama karyawan di Gemati ini saya menyebutnya partner, karena itu juga ada filosofinya. Jadi saya lebih membangun kedekatan emosionalnya terhadap partner-partner ini supaya apa? Supaya kita bisa runningnya itu bisa lebih smooth, lebih dekat dan lebih efektif. Oh iya. Berhubungan dengan itu bisa diceritakan juga nggak ya latar belakangnya Gemati itu dari awalnya berdirinya bagaimana, tujuannya kayak gimana? Oh. Itu. Kita tuh awal mulai itu 2019, Mas. Ya, 2019 pertama kali itu saya buka Gemati ini tuh di garasi rumah saya. Awalnya gitu, kita hanya melayani online order aja. Kebetulan di situ customernya repeat ordernya lumayan dan lain sebagainya, dan beberapa feedback dari customer tuh menghendaki untuk kita bikin store. Jadi ada beberapa customer yang menghendaki ini nggak ada tempatnya nih untuk kita nongkrong nih atau apa nih. Feedback dari customer. Ya, feedback dari customernya tuh beberapa customer menghendaki seperti itu. Ya, alhamdulillah dari situ kita beranjak ke lokasi pertama kita, yang kebetulan itu berada di seberang lokasi yang sekarang. Oh, adanya seberang jalan ini. Betul, yang sekarang dipakai untuk unit usaha lain itu ukurannya 9x7 waktu itu. Jadi ruko 2 peta ya, 9x7 itu. Nah, kita running di situ, ya alhamdulillah anak-anak bisa running dengan bagus, dan ya memang pasar kami untuk disambut dengan baik. 1-1,5 tahun kita mencoba untuk membangun lokasi yang kita berada di sini. Alhamdulillah selama 6 bulan kita bisa pindah ke sini. Per Desember tahun lalu kita sudah pindah di lokasi yang sekarang. Berikutnya Mbak Alma. Ya. Sebelumnya memasuki pertanyaan ya, saya ingin menanyakan tadi tentang menyinggung tentang yang menyebutkan karyawan adalah partner. Berarti di sini tuh ada budaya yang diterapkan dan itu bisa dijelaskan mungkin bisa. Ya, yang pasti yang budaya yang saya tekankan pertama itu saya selalu bilang sama partner yang ada di sini adalah kejujuran itu adalah yang utama. Bahwa ada yang menentukan lainnya itu adalah skill dan lain sebagainya, pengalaman dan sebagainya, itu saya menitik beratkan ke kejujuran, karena kejujuran itu penting. Dalam arti saya selalu beranggapan bahwa kita nggak akan bisa kemana-mana kalau misalnya kita itu nggak jujur. Meskipun kita skillful dan lain sebagainya, as a barista tadi, mungkin Mas Afwan tadi adalah barista yang sangat baik di tempat lain dan lain sebagainya, cuman kalau dia nggak punya sifat jujur, itu juga nggak akan menjadi apa-apa. Makanya di sini esensinya partner itu adalah yang pertama itu partner itu kan rekan itu kan menjunjung tinggi dari saling percaya. Filosofi dasarnya itu adalah saling percaya. Sama juga seperti Gemati itu kan kasih sayang. Artinya ya dalam bahasa Jawa itu kan kasih sayang, tulus, ikhlas dan lain sebagainya. Makanya menurut saya adalah landasan pertama yang saya terapkan di sini, budaya yang saya terapkan di sini. Pertama kali semua partner harus jujur, berani melakukan berani mengakui kesalahan, berani belajar sesuatu hal yang baru, dia berani bertanggung jawab atas semua hal yang mereka lakukan di sini. Tentunya karena tipikal saya itu adalah leader, nah saya mau turun mendampingi mereka semua untuk di sini. Kemudian kalau untuk program kerja ini biasanya ada evaluasi atau ada biasanya dilakukan setiap waktu kapan? Ada Mbak, kita program kerja itu selain SOP yang kita terapkan di sini, itu memang evaluasi itu selalu kita lakukan sebulan sekali, biasanya di akhir bulan. Pertama kali yang saya narasikan ke semua partner adalah
ada feedback apa tentang kegiatan yang terjadi di Gemati. Saya keluh kesah mereka, atau ada komplain dari customer, atau dari toolsnya yang kurang, atau ada toolsnya yang rusak dan lain sebagainya, itu pasti hal yang pertama saya dengar. Setelah itu biasanya saya selama sebulan itu saya selalu memberikan catatan-catatan kecil untuk masing-masing partner. Jadi saya berada di sini tuh nggak hanya saya sekedar duduk aja di belakang meja gitu, enggak. Saya biasanya memperhatikan satu orang, 1% 2% biasanya. Saya pasti akan memberikan catatan-catatan kecil. Selain saya juga dibantu dengan ya store dan HR kami yang untuk mengkolektif data. Karena kita setiap bulan tuh ada program namanya Employee of the Month. Bentuk apresiasi kita untuk salah satu partner di Gemati ini tentang kinerja mereka. Itu semuanya kita nilai, dari misalnya kata lambatannya dia, kedisiplinan dia, cara dia di posisi barista tuh bagaimana dia cara men-serving minuman dan lain sebagainya. Saya biasanya yang selalu saya tekankan, kalau resepis itu tuh 1-2 bulan itu saya yakin betul mereka pasti akan ingat. Jadi saya pasti akan menekankan ke mereka tuh bukan bagaimana cara kamu membuat minuman, tapi bagaimana caranya kamu serving ke customer minuman tersebut. Lebih ke pelayanannya. Betul, karena ya saya sebagai owner di sini dan juga bertindak sebagai leader, saya tidak boleh keluar dari visi misi Gemati, esensinya Gemati. Ya kita memang harus berpatok pada ya Gemati itu tulus, kasih sayang dan lain sebagainya. Terima komplain ya nggak masalah, ya memang kita nggak mampu memuaskan semua orang, cuman kan kita harus melakukan hal yang terbaik. Berhubungan sama yang Employees of the Month itu, semisalnya ada karyawan yang berprestasi lebih dari rata-rata itu ada dapat kayak bonus kayak gitu. Oh ya, reward yang pertama tentu ucapan. Ya pastilah, kalau ucapan itu pasti, dan kita saya kasih ucapan di kita punya semacam grup intern gitu, saya selalu pasti akan mengucapkan, dan biasanya saya mengucapkan langsung dari saya sendiri. Saya nggak mau diwakilkan oleh siapapun, karena saya percaya bahwa memuji seseorang itu punya impact yang positif. Cuman satu titik tertentu ya memang saya pun juga harus jujur ketika memang ada partner yang memang kurang perform dan sebagainya, itu akan saya langsung ingatkan. Jadi itu adalah salah satu wujud kejujuran saya terhadap partner, itu saya harus mampu memuji mereka. Dan yang kedua, bonusnya untuk Employee of the Month itu berupa uang, itu besarannya 1 kali gaji. Untuk tadi sudah dijelaskan ya, masuk pertanyaan kalau dari masnya sendiri, style apa sih yang selalu diterapkan sebagai leader dari mas? Maksudnya gaya kepemimpinannya yang bagaimana? Gaya kepemimpinan ya kalau saya tuh saya nggak tahu secara teoritis gaya kepemimpinan saya itu seperti apa. Iya, bisa dideskripsikan ya, cuman kalau saya sih memberi tekanan bahwa saya selalu bilang sama partner, apa yang saya lakukan di sini itu adalah sesuatu contoh untuk kalian semua. Apapun, entah saya datang paling pagi, saya membantu mereka backup di bar, saya sering melakukan itu. Ya, jadi saya ketika crowded dan lain sebagainya, saya turun ke bar, saya bantu mereka untuk bikin minuman dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu hal yang asing buat saya, karena menurut saya adalah ketika saya melakukan itu, mereka akan merasa bahwa kita semua tuh di sini as a team. Karena barista itu, kitchen, barista dan semua staff yang ada di sini itu nggak bisa berdiri sendiri, dan Gemati itu nggak bisa juga tanpa mereka semua. Jadi saya pun turun langsung ke sana, saya akan membantu mereka. Cuman saya selalu mengingatkan, ketika saya tuh melakukan apapun, lihatlah saya sedang memberi contoh kalian. Jadi masnya itu sebagai panutan ya mas? Ya mungkin seperti itu ya. Cuman maksud saya adalah sebenarnya saya nggak mau untuk bilang kalau kalian harus menjadikan saya sebagai panutan ya. Cuman esensinya yang dibalik itu, kenapa kok mereka kok tak suruh melihat saya itu memberi contoh kepada mereka? Ya begini nih, kita bekerja sebagai partner. Kamu bikin espresso, nextnya itu apa? Anggaplah nextnya itu kamu menyiapkan cup.
kamu bikin espresso silahkan kamu bikin espresso, begitu kamu balik badan cup sudah tulis di depan. Kamu tinggal kalian. Saya lebih itu bukan panutan sih menurut saya, bahwa membantu working flow-nya biar dia tuh paham kamu gimana tuh cara membackup partner yang oke itu gimana. Kamu nyiapkan susu, berarti kamu harus next susunya apa? Misalnya stepnya pertama anggaplah kita bikin satu cafe latte ya, kan menyiapkan cup, memberi nama, menyiapkan susu, yang terakhir adalah espresso. Ketika saya melihat Mas itu lagi nulis nama dan lain sebagainya, saya sudah tahu kalau itu cafe latte, berarti minimal susu di sampingnya sudah saya sediakan. Setelah itu ketika Mbak sudah menyiapkan susu, berarti apa? Lihat produk antrian panjang dan lain sebagainya, oh ini espressonya belum, berarti saya harus bekerja untuk membuat espresso. Ya hal-hal sederhana kayak gitu penting untuk selalu saya contohkan ke partner semua di sini. Karena apa? Saya keinginan saya tuh sebenarnya sederhana. Mereka tahu working flow yang tepat, mereka tahu working flow yang efisien dan efektif. Sebelumnya mohon maaf, dengan Mbak siapa? Perkenalkan saya Dea. Di sini langsung saja pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apakah pengelola perusahaan itu merupakan leader atau manajer? Sebelumnya Mbaknya di sini sebagai? Saya di sini sebagai manajer. Saya lebih ke manajer aja sih Mbak. Kalau misalkan untuk apa-apa saya tinggal nyuruh bawahan saya untuk ngerjain sesuatu yang menurut saya perlu dikerjain, dan beberapa kendala-kendala yang memang harus ditanggung jawabi oleh saya, atau untuk masalah inventory atau masalah yang lain-lain itu bisa dari saya langsung. Untuk karyawan yang di sini ada berapa ya Mbak kalau boleh tahu? Karyawan di sini kita ada sekitar 15, termasuk staff yang di bawah saya juga ya. Untuk pengelolaannya ini manajernya Mbak sendiri atau dibantu dengan bidang-bidang lain, mungkin bisa dijelaskan? Untuk bidang-bidang lain itu ada manajer, saya sendiri, ada HR-nya, ada supervisor, ada head bar, ada head kitchen, terus ada staff kitchen sama staff baristanya. Kemudian pengalamannya Mbaknya sebagai manajer yang selama ini pernah diperankan dan dijalankan seperti apa Mbak untuk tugas-tugasnya? Tugas-tugas saya lebih ke selalu ada di store setiap apapun kendalanya, setiap ada customer yang komplain, setiap ada beberapa brand yang pengen kerjasama, terus untuk mengatur semua keuangan, inventory, itu aja sih Mbak. Untuk planning ke depannya itu ada kayak untuk bercabang kayak gitu di beberapa kota atau daerah seperti itu nggak ya Mbak? Rencananya bakalan nambah, cuma masih didoain aja semoga cepat ada tempat yang oke, dan ya semoga aja lah ya, semoga. Pertanyaannya balik lagi ke tentang kepemimpinan ya Mbak. Kalau menurut Mbaknya itu interaksi Mbaknya tadi kan sebagai manajer kan Mbak, interaksi Mbaknya dengan karyawan tuh bagaimana ya, kalau bisa dideskripsikan sebagai gaya kepemimpinan seperti itu, bisa diberikan contohnya juga nggak Mbak? Ya. Misalnya lagi briefing. Nah, briefing itu kita setiap sore pasti ada selalu briefing, dan itu biasanya briefingnya diatur oleh supervisor atau head bar-nya langsung. Cuman kalau misalkan memang ada beberapa briefing yang harus ditangani oleh saya atau ownernya, itu biasanya saya lebih ke mempersilahkan yang di bawah saya dulu buat ngobrol, buat kayak head bar atau supervisor. Nanti setelahnya itu baru saya. Contohnya kayak pemberitahuan kalau evaluasi bulanan kita, atau lebih ke acara general cleaning kita gitu. Mau dicontohin apa gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Contohin misalkan selamat pagi partner atau selamat siang partner. Di sini saya mau ngabarin buat info evaluasi bulanan kita itu jatuh pada tanggal berapa, misalnya 28 November. Diharapkan semua partner buat hadir. Jika ada izin dan lain-lain, tolong disempatin dulu buat hadir atau bisa melalui Zoom. Nah, mungkin kayak gitu aja sih Mas. Artinya dari contoh tadi itu karyawan atau bawahannya itu ikut berpartisipasi dan memberikan feedback ya ke atasan. Oh iya, kalau menurut saya sih itu lebih kayak demokrasi Mbak, adanya kayak
atasan memberi masukan, bawahan juga memberi masukan. Ya. Sebelumnya dengan Mas siapa dan posisi Mas di sini sebagai apa? Aku Nio, di sini aku jadi head bar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Yogyakarta. Dengan saya Arindra Putra Herlambang dan rekan saya. Saya Ririn Ma'rifah. Langsung ke pertanyaannya, Mas. Menurut Mas, manakah yang lebih kakak bisa di antara dua pilihan? Bekerja secara tim atau bekerja secara individu? Tentu saja aku pilih tim. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Karakter pemimpin seperti apa yang diharapkan Mas itu sebagai karyawan? Karakter pemimpin yang di karyawan berarti. Iya. Maksudnya kepemimpinan itu menurutku tuh salah satu anugerah sih. Ya, memang bisa dilatih tapi itu menurutku ada anugerah juga. Karakter pemimpin tuh menurutku itu ya seperti pada teori pada umumnya tuh kayak mementingkan kepentingan umum, Ya. kemudian bisa menekan ego dan juga lebih ke menekan diri sendiri menurutku. Apapun itu ya, sebelum kita memimpin orang lain, lebih baiknya kita bisa memimpin diri kita dengan banyak-banyak macam-macam role dalam diri kita. Menurutku itu salah satu kepemimpinan buat diri sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Menurut Mas nih, apa keahlian kepemimpinan yang penting untuk dimiliki? Kalian kepemimpinan itu lebih, mungkin kalau aku ya, di sudut pandangku lebih ke personal. Maksudku personal itu kita tahu siapa yang kita pimpin, kita tahu karakter orang itu seperti apa, tipikal mereka, kelemahan kelebihan mereka apa. Jadi lebih ke membaca orang sih, karena dari situ kita bisa tahu bagaimana treatment kita ke mereka. Dan menurutku tapi nggak ada salahnya dengan karakter pemimpin otoritas itu, mungkin kadang ada, tapi pendekatan dewasa ini tuh lebih ke secara personal dari empati simpatis gitu. Baik Mas, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bagaimana cara Masnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif itu menurutku salah satunya adalah saling mengerti karakter, saling mengerti kebutuhan, dan bisa saling menekan ego. Setiap kita ada problem, kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah, ngobrol bareng. Maksudku setiap kerja itu pasti ada cekcok atau si tegang ya, tapi ya namanya kerja ya, kita harus no hard feeling apapun itu ya. Kalau case-nya di sini ya, kalau kita di kerjaan kita apron sama lepas apron kita udah beda case. Mungkin kita berdebat di dalam, tapi setelah keluar ya udah kita bisa balik lagi terus. Ini pertanyaan terakhir buat Masnya. Apabila Masnya menjadi seseorang pemimpin, maka gaya kepemimpinan apa yang akan diterapkan Masnya? Mungkin kalau aku lebih ke simpati empati ya, maksudku ke anak-anakku kayak, jadi aku tuh nggak harus nyuruh mereka, dan mereka tuh aku pengennya mereka ngerti. Maksudnya kayak ya udah, kayak tanpa disuruh dengan keras mereka oke, karena empati simpatiku tuh sampai ke mereka, feelku tuh sampai ke mereka. Jadi kayak mereka tuh dengan tanpa paksaan pun ya udah, kayak aku mau apa mereka tahu, dan menurutku itu win-win solution gitu. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Niken dan teman saya Handa. Namanya kakak sendiri siapa ya? Nama saya Safwan Samin Ibrahim, biasa dipanggil Safwan. Terus kakak di kafe ini itu kerjanya di bidang apa kak? Kalau di bidang apa, tentu di F&B, lebih tepatnya di beverage. Saya sebagai barista. Terus kakak kerja di kafe ini tuh jadi barista sudah berapa lama kak? Kalau dari itu udah sekitar 5 bulan. Terus yang membuat kakak itu untuk tertarik dapat bergabung di kafe ini tuh apa kak? Kalau dari saya pribadi emang suka tentang kopi, jadi dari saya pribadi ingin belajar mendalami tentang dunia kopi. Nah kalau dari saya itu kakaknya tuh kan bekerja di sini sudah 5-6 bulan. Apa sih kak yang menjadi plus minus dalam kakak bekerja di kafe ini? Kalau plusnya itu di sini tuh mungkin dari tempatnya yang
kalau dilihat dengan pandangan tuh indah karena juga ada sawah-sawah di sini, jadi kayak biasanya orang ngopi itu pengen lihat senja. Jadi untuk minusnya mungkin dari ini aja sih, belum ada manual brewnya aja sih. Jadi selama kakak bekerja di sini tuh, jika dilihat dari segi efektivitas kepemimpinannya itu yang diberikan sama pemimpin kafe ini, apakah kakak sudah menilainya itu baik atau belum? Kalau dari saya udah baik karena di sini tuh kita kayak ditanamkan tidak hanya untuk kerja, kita juga ditanamkan untuk bersikap untuk jujur, disiplin, dan lebih baik lagi. Jadi untuk tanggapan selanjutnya mengenai efektivitas kepemimpinan yang diberikan, itu tanggapan kakak untuk kedepannya gimana kak untuk kafe ini? Tanggapan saya untuk kedepannya mungkin mencari inspirasi yang menarik lagi supaya bisa menarik customer nanti. Jadi terima kasih ya sudah melakukan sesi wawancara dengan kami. Jika ada salah mohon maaf ya. Iya. Ya, selamat siang ya Mas. Siang. Ya.